Oscar Piastri berhasil balaskan kesalahannya di GP Australia dengan meraih kemenangan pada GP Tiongkok yang berlangsung Minggu sore kemarin. Piastri yang start dari pole position berhasil eksekusi balapan dengan sempurna dan tidak tersentuh sejak start sampai finish untuk meraih kemenangan ketiganya di F1. Penampilan Piastri di Shanghai seolah-olah merupakan statement tegas kalau dia sanggup bersaing untuk jadi kandidat juara dunia musim ini dan membayar tuntas kesalahannya di balapan kandang di Melbourne. Tapi meski gagal menang di tanah kelahiran, kemenangan Piastri di Shanghai bisa dibilang termasuk juga ke kemenangan kandang sendiri, karena pembalap 23 tahun itu mengaku mempunyai darah keturunan Tionghoa dari buyut-buyutnya. Capaian Piastri kemarin juga tegaskan posisi McLaren sebagai tim dengan performa terdepan di awal musim 2025 dengan 2 kemenangan dalam 2 balapan pembuka. Sebelum ini di sprint race, Piastri bisa mendapat posisi kedua, dan jika digabung dengan kemenangan kemarin, maka dia kumpulkan 32 poin dari GP Tiongkok, dan membuatnya naik ke posisi 4 klasemen sementara. Hari McLaren makin sempurna dengan Lando Norris yang lengkapi finish 1 dan 2 bagi tim di Shanghai. Norris yang sepanjang akhir pekan tampil kurang optimal karena masalah settingan mobil serta karakteristik sirkuit yang tidak terlalu ia suka, sempat keteteran di sprint race di mana ia cuma bisa finish di posisi ke-8. Membaik di kualifikasi dengan mendapatkan start dari posisi ketiga. Dia bisa curi posisi 2 dari George Russell di lap pertama. Sempat kecolongan lagi dari pembalap Mercedes itu setelah pit stop, tapi tak butuh waktu lama bagi Norris untuk merebut kembali posisinya dari Russell. Norris beberapa kali harus tarik ulur gap dengan Piastri karena manajemen ban yang begitu sulit dilakukan di sirkuit Shanghai, membuat keduanya harus saling jaga jarak di depan. 10 lap terakhir, pembalap Inggris itu alami masalah long brake pedal yang membuat kecepatannya melambat dengan gap ke Piastri jadi melebar sampai 9 detik. Meski begitu, Norris mampu bawa pulang 1-2 bagi McLaren dan perkuat posisinya di puncak klasemen dengan jarak 8 poin dari Max Verstappen yang di balapan kemarin hanya bisa finish di posisi keempat. Podium ketiga sendiri dihuni oleh George Russell yang lakoni balapan solid meski harus melorot 1 posisi dari grid semula saat start. Russell bisa bertahan dari kejaran Charles Leclerc, memanfaatkan traksi dan top speed Mercedes di lurusan. Bahkan Leclerc sempat mengatakan di radio kalau kecepatan W16 di lurusan seperti kendaraan drag dan membuatnya sulit dikejar. 2 kali meraih podium ketiga, membuat posisinya serta Mercedes begitu stabil dan punya momentum yang bagus untuk balapan-balapan berikutnya musim ini. Dibantu dengan Kimi Antonelli yang finish di urutan ke-6, Mercedes cukup nyaman berada di posisi runner-up konstruktor, mengingat Red Bull yang sampai sekarang masih digendong oleh Max Verstappen seorang diri. Bintang lain pada balapan kemarin tentunya adalah tim Haas, yang setelah mereka jalani race yang memilukan di Australia, siapa sangka tim ini mampu bangkit dengan meraih double point di Shanghai. Heroiknya lagi, baik Esteban Ocon ataupun Ollie Bearman sama-sama start dari luar 10 besar. Ocon lakoni start bagus dengan berhasil salip Alex Albon di lap pembuka untuk naik ke posisi 10. Strategi Haas patut diacungi jempol karena langsung bereaksi ketika Pierre Gasly lakukan pit stop cepat di lap ke-10. Hasilnya, Ocon berhasil lakukan undercut pada Isaac Hadjar dan menyalip Kimi Antonelli dengan manuver yang agresif pada lap 13. Kesalahan strategi Racing Bulls yang lakukan 2 kali pit stop dan strategi golong yang gagal dieksekusi oleh Lance Stroll membuka pintu yang lebar bagi Ocon untuk amankan posisi ke-7 saat finish. Pilihan strategi G2 juga berhasil diberikan Haas kepada Oliver Bearman dengan bermain golong. Bertahan selama 26 lap memakai ban hard, pembalap muda Inggris itu beralih ke ban medium untuk stint kedua untuk menyalip satu persatu pembalap-pembalap di depannya. Semua manuvernya diperhitungkan dan dieksekusi dengan sangat rapi, di mana Bearman berhasil menyalip Liam Lawson, Jack Doohan, Carlos Sainz, dan Pierre Gasly untuk amankan posisi 10 yang jadi poin perdananya bersama Haas musim ini. Nasib mujur Haas tidak berhenti sampai di situ, karena bak ketiban durian runtuh, mereka mendapatkan keuntungan dari hukuman diskualifikasi duo Ferrari di akhir balapan. Alhasil Ocon naik ke posisi kelima, dan Bearman naik ke posisi 8. Jadi jika ditotal, Haas berhasil kumpulkan 14 poin di Shanghai untuk bertengger di posisi ke-6 klasemen konstruktor. Williams juga patut diacungi jempol karena sama seperti Haas, mereka juga dapatkan double poin pertamanya musim ini. Alex Albon walau kecolongan 1 posisi dari Ocon, tapi secara keseluruhan penampilannya cukup solid dan jalankan strategi dengan baik. Strategi asli dari Williams untuk Albon aslinya adalah golong selama mungkin, yang bisa dilihat ketika Albon sempat memimpin balapan pada lap ke-16. Tapi melihat degradasi ban medium begitu tinggi,
tim memutuskan masuk pit lebih awal, dan itu adalah keputusan tepat, karena Banhart jauh lebih mudah dijaga performanya, serta jauh lebih awet untuk eksekusi satu kali pit. Albon yang sejatinya finish di posisi 9, akhirnya naik ke urutan ke-7 setelah dapatkan hadiah dari didiskualifikasinya Ferrari. Carlos Sainz juga harus berterima kasih kepada tim mantannya itu, karena dia yang aslinya finish di urutan 13 mendapat voucher keberuntungan dan naik ke posisi 10 untuk koleksi poin perdananya bersama Williams. Padahal Sainz selama balapan cenderung kesulitan dan belum menemukan ritme yang pas ketika mengemudikan mobil FW47 yang memiliki karakteristik yang lumayan spesifik. Lance Stroll lagi-lagi layak mendapat apresiasi karena menggendong Aston Martin ketika Fernando Alonso kembali gagal finish dalam 2 balapan beruntun. Stroll lakukan strategi yang cukup ugal-ugalan dengan bertahan selama 36 lap memakai Banhart pada stint pertama. Strategi itu meski sangat mengagumkan, tapi tidak bekerja dengan baik karena degradasi ban medium yang terlalu besar di mobil Aston Martin dan ia tak mampu mengejar Pierre Gasly. Tapi berkat hukuman diskualifikasi di akhir race, Stroll yang aslinya finish di urutan 12 bisa naik ke posisi 9 dan koleksi 2 poin tambahan bagi tim serta dirinya. Lanjut ke topik terpanas pada balapan kemarin, duo Ferrari dan Pierre Gasly harus dihukum diskualifikasi seusai balapan. Charles Leclerc dan Gasly didiskualifikasi karena memiliki penyebab yang sama, yaitu mobilnya terlalu ringan 1 kg dari batas minimum. Ini sama seperti kasus George Russell pada GP Belgia musim lalu, di mana mobilnya terlalu ringan setelah jalani balapan dengan 1 kali pit stop. Ferrari sendiri mengaku kalau pelanggaran berat minimum di mobil Leclerc adalah kesalahan kalkulasi tim, dan balapan yang berjalan 1 kali pit stop membuat degradasi ban begitu tinggi. Karena ban yang aus tersebut membuat mobil jadi underweight atau terlalu ringan. Alasan yang sama seperti Russell di Belgia 2024, tapi di kasus Leclerc serta Gasly ini agak tidak masuk akal, karena pembalap masih bisa lakukan pick up the rubber atau mengambil karet-karet ban setelah finish balapan. Berbeda dari kasus Russell di mana pembalap harus langsung masuk pit lane karena sirkuit Spa yang panjang. Leclerc sendiri sempat alami kerusakan sayap depan karena senggolan dengan Hamilton saat start, tapi bisa dipastikan kalau hal itu tidak berpengaruh pada penalti diskualifikasi, karena mobil sudah ditimbang bersamaan dengan sayap depan cadangan yang utuh, dan beratnya tetap di bawah batas minimal. Sementara Lewis Hamilton dihukum diskualifikasi karena pelanggaran ketebalan pelang di skid block bawah floor yang terlalu tipis. Ini sama seperti kasus yang ia hadapi pada GP Amerika Serikat musim 2023 silam. Pelang merupakan komponen yang singkatnya terbuat dari kayu dan terletak di bawah floor mobil. Pelang punya tebal 10 mm dan akan terkikis sepanjang balapan karena terus bergesekan dengan aspal di kecepatan serta tekanan yang tinggi. Di regulasi, pelang tidak boleh terkikis lebih dari 1 mm, dan jika terkikis lebih dari itu, maka pembalap otomatis terkena diskualifikasi karena memberikan settingan floor yang terlalu rendah demi keuntungan performa. Di kasus Hamilton kemarin, ketebalan pelang di mobilnya hanya menyisakan 8,6 mili di sisi kanan dan kiri, serta 8,5 mili di bagian tengahnya. Pelanggaran sejelas itu pasti akan berbuah diskualifikasi. Kasus pelang di Shanghai sepertinya juga menjawab kenapa Ferrari terpaksa memperlambat mobilnya di GP Australia yang semakin memperkuat indikasi kalau floornya memang sengaja ditinggikan untuk menghindari penalti semacam ini. Sama seperti berat mobil Leclerc, Ferrari juga akui kalau mereka miskalkulasi soal seberapa besar pelang akan terkikis di mobil Hamilton. Yang mengherankan adalah, kok bisa kedua pembalap Ferrari terkena diskualifikasi di mana baik Leclerc atau Hamilton, kasus pelanggarannya juga berbeda. Jika performanya di sirkuit kompetitif mungkin bisa dimengerti, tapi di balapan kemarin Ferrari tak bisa berkutik dengan hanya finish di posisi kelima dan keenam. Padahal di sprint race mereka sukses membuat tifosi begitu jumawa dengan kemenangan perdana Lewis Hamilton dengan seragam merah. Tapi jumawanya itu hanya bertahan 1 hari sebelum tifosi harus terbanting kembali dengan kelakuan ajaib Ferrari yang ada saja gebrakannya. Untuk Alpine, diskualifikasinya Gasly makin memperparah momentum buruk mereka di awal 2025 dengan menjadi satu-satunya tim yang belum meraih poin di konstruktor. Apalagi di GP Shanghai, mereka sudah dapat reputasi buruk dari FIA sebagai tim yang ketahuan memakai flexi wing dan jadi satu-satunya tim yang harus mengubah struktur sayap belakang di GP Jepang nanti. Jadi apa momen favorit kalian pada balapan kemarin? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.